Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ketaatan, dan di antara ketaatan yang paling utama adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad, beliau yang telah menyampaikan risalah Islam ini dengan sempurna sehingga menjadi jelas bagi umat ini segala perkara. Seakan-akan siangnya seperti malam dan malamnya seperti siang karena begitu jelasnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada umat Nabi Muhammad yang berjalan di atas petunjuk yang telah beliau gariskan. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kitab Durusul Lughah li ghairin natiqina biha jilid yang kedua. Kita masih berada di pelajaran yang pertama, dan kita sekarang berlanjut kepada latihan yang kelima. Latihan kelima di halaman 8. Baik, di sana perintahnya adalah iqra'il amthilatal atiyah. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Kita diminta membaca dan juga memperhatikan, karena ketentuan yang ada di dalam bacaan ini termasuk materi utama kita di pelajaran yang pertama. Baik, kita coba langsung baca bersama. Peserta yang ada di studio maupun yang ada di tempatnya masing-masing yang mendengar dapat mengikuti setelah anak. Dapat mengikuti bacaan setelah anak untuk melatih kemampuan, kemahiran berbicara kita. Baik, kita baca di sana kalimat-kalimat yang ada di sana. Antum ulangi setelah anak. Istami'u wa a'idu, dengarkan dan ulangi. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Hamidun mutazawwijun. Hamidun mutazawwijun.
Hamidun mutazawwijun. Hamidun mutazawwijun. Inna hamidan mutazawwijun. Inna hamidan mutazawwijun. Inna hamidan mutazawwijun. Inna hamidan mutazawwijun. Tayyib, ahsantum. Nah, kita coba perhatikan di sini. Di sana ada 6 kalimat. Yang pertama di sana ada kalimat al-mudarrisu jadidun. Ini maknanya Pak guru itu baru. Pak guru itu baru. Dia maksudnya Pak guru yang baru. Baru saja datang, baru saja mengajar. Pak guru itu baru. Dan ini susunan yang ada dalam kalimat ini adalah al-mudarrisu berperan sebagai mubtada. Dan mubtada kita sudah pernah singgung, dia adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat. Kemudian jadidun di sana berperan sebagai khobar. Dan khobar kita pernah katakan dia adalah kata yang datang untuk melengkapi makna mubtada. Dia adalah isim atau kata benda yang datang untuk melengkapi makna mubtada. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada subjek, predikat, objek, keterangan tempat, keterangan waktu, dan yang lain. Dalam bahasa Arab juga kita mengenal hal yang semisal ini. Artinya kata ini berperan sebagai mubtada, kata ini berperan sebagai khobar, kata ini berperan sebagai maf'ulun bihi, kata ini berperan sebagai fa'il, dan yang lain. Nah, permisalan mubtada dan khobar ini kurang lebih seperti itu dalam bahasa Indonesia ya. Dia menempati sebuah jabatan atau kedudukan tertentu. Dan mubtada dan khobar dia termasuk isim-isim yang berada dalam keadaan rafa'. Mubtada dan khobar dia termasuk isim-isim yang berada dalam keadaan rafa'. Karena itu di sana dua kata ini diakhiri dengan harokat dhammah. Karena tanda asli rafa' adalah dhammah. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui sebuah kata berposisi atau menjabat kedudukan sebagai mubtada, maka kata itu berada dalam keadaan rafa'. Dan kita perlu memberikan tanda rafa' baginya. Dan di sini tanda rafa' bagi al-mudarrisu adalah dhammah. Taib. Begitu juga pada jadid. Kita tahu di sini dia berposisi sebagai khabar. Kita bisa lihat dari maknanya, dia datang untuk melengkapi maknanya mubtada. Seandainya tidak ada khabar, kalimatnya belum sempurna. Kalau kita katakan al-mudarrisu, kemudian kita diam, maka orang kedua belum faham apa yang ingin kita maksud dari perkataan kita. Pak guru itu, kemudian kita diam, belum dipahami. Pak guru itu, kemudian ana diam, antum belum faham maksudnya apa dengan Pak guru. Baru ketika ana datangkan kata jadidun, sempurnalah kalimat, memiliki faedah, dan antum bisa faham. Ana ingin menjelaskan bahwasanya Pak guru itu dia baru. Taib. Kita coba lihat ke papan tulis. Baik, ini adalah tadi kalimat yang pertama, al-mudarrisu jadidun.
Al-mudarrisu dia berperan sebagai mubtada, dan jadidun dia berperan sebagai khabar. Dan kita tahu mubtada dan khabar termasuk isim yang berada dalam keadaan rafa. Dan ini hafalan. Ini kita hafal saja. Mubtada itu kata yang berada dalam keadaan rafa. Khabar itu kata yang berada dalam keadaan rafa. Sudah, ini hafalan. Antum hafalkan. Dan karena dia berada dalam keadaan rafa, maka kita memberikan tanda rafa baginya. Dan tanda rafa bagi al-mudarrisu adalah dhammah. Dan ini kita tambahkan sebabnya kenapa kita berikan dhammah, tidak kita berikan tanda yang lain, karena dia adalah ismun mufradun. Dia adalah kata yang menunjukkan makna tunggal, satu. Tidak dua, tidak juga jamak. Dia adalah kata yang menunjukkan bahwasanya dia berjumlah tunggal, tidak musanna, tidak dua, tidak juga jamak. Dan isim mufrad tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Taib. Begitu juga jadidun. Jadidun khabar, dia berposisi sebagai khabar. Khabar termasuk isim yang berada dalam keadaan rafa', maka kita perlu memberikan tanda rafa', dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Karena dia juga isim mufrad, seorang yang baru, dia menunjukkan satu. Taib. Ini adalah susunan mubtada dan khabar. Kemudian kita ingin memasukkan kata inna pada susunan ini. Kenapa kita memasukkan inna? Inna ini maknanya adalah untuk menguatkan, untuk taukid, untuk menguatkan. Orang pertama ingin menguatkan pernyataannya kepada orang yang kedua, agar orang kedua yakin, agar orang kedua tidak ragu dengan perkataannya. Maka dia tambahkanlah kata inna di depannya untuk menguatkan. Inilah fungsi kenapa kita mendatangkan inna. Inna ini bermakna untuk menguatkan. Biasanya makanya kita artikan dia dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya. Ini untuk menguatkan, benar-benar, dan semacamnya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Maka kita datangkan inna. Kita ingin menguatkan pernyataan ini, bahwasanya si Pak Guru ini orang yang baru, agar orang kedua yakin. Kita tambahkanlah inna di depannya. Dan ketika inna kita tambahkan ke dalam susunan yang tadi, maka inna ini memiliki amal. Dia memiliki amal. Dan amalnya dia, pekerjaannya dia, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Inna, dia menasabkan isimnya dan merofa'kan khabarnya. Dia mengubah mubtada yang tadinya mubtada menjadi ismu inna, dan dia mengubah yang tadinya khabarnya mubtada menjadi khabarnya inna. Dan ismu inna, lagi-lagi ini kita hafalkan. Isim inna adalah isim yang berada dalam keadaan nasab. Isim inna adalah isim yang berada dalam keadaan nasab. Nasab itu apa? Nasab sudah kita jelaskan, dia salah satu jenis-jenis i'rab. I'rab itu apa? I'rab itu
perubahan akhir-akhir kata karena suatu sebab. Perubahan keadaan akhir-akhir kata karena suatu sebab. Taib. Ismu inna hafalan. Dia termasuk isim yang berada dalam keadaan nasab. Karena itu kita lihat di sini al-mudarris yang tadinya dia dalam keadaan rafa, tandanya dengan dhammah di akhir. Setelah kemasukan inna, dia berada dalam keadaan nasab, maka kita perlu memberikan tanda nasab. Tanda nasab bagi al-mudarris adalah fathah, yaitu tanda asli nasab. Lagi-lagi karena dia adalah isim mufrad. Dia adalah kata yang menunjukkan satu orang, seorang pak guru. Dan isim mufrad tanda nasabnya dengan fathah di akhir. Kita berikan fathah di sini. Seandainya kita baca innal mudarrisu, kita katakan salah. Karena al-mudarrisa sekarang berperan sebagai ismu inna, dan ismu inna itu salah satu isim yang berada dalam keadaan nasab. Maka kita berikan tanda nasab bagi al-mudarris di sini fathah. Karena dia isim mufrad. Adapun khabar inna jadidun yang tadinya dia adalah khabarnya mubtada, kita bisa sebut khabarul mubtada. Khabarnya mubtada dia tadinya, sekarang dia berubah menjadi khabarnya inna. Dan khabarnya inna termasuk isim-isim yang berada dalam keadaan rafa. Maka dia tetap pada tandanya, yaitu rafa. Tanda rafa'nya jadidun di sini karena dia juga isim mufrad, tandanya adalah dengan dhammah di akhir. Hanya saja sebab yang menjadikan dia dalam keadaan rafa bukan mubtada tapi inna. Karena itu dia sekarang berperan sebagai khobarnya inna. Taib. Jadi ismu inna termasuk kepada isim-isim yang berada dalam keadaan nasab. Sehingga kita perlu memberikan tanda nasab di akhirnya, yaitu fathah, harokat fathah. Berubahlah dia dalam lafalnya menjadi innal mudarrisa. Dan khobar inna, karena khobar inna termasuk isim yang berada dalam keadaan rafa, maka dia tetap berada dalam keadaan rafa. Karena khobarnya mubtada juga termasuk isim yang berada dalam keadaan rafa. Tanda rafa'nya dengan dhammah di akhir. Innal mudarrisa jadidun. Kalau kita baca innal mudarrisa jadidan, salah. Nah, kenapa salah? Karena jadidun di sini berperan sebagai khobar inna sekarang. Dan khobar inna berada dalam keadaan rafa. Maka kita berikan tanda rafa di akhirnya, yaitu harokat dhammah. Begitu juga kalimat yang kedua, Fatimatu tabibatun. Fatimah adalah seorang dokter wanita. Ini juga susunan mubtada dan khobar. Kemudian kalau kita masukkan inna kepadanya, kita ingin menguatkan pernyataan bahwasanya Fatimah ini seorang dokter. Maka kita datangkan inna. Sesungguhnya Fatimah seorang dokter. Inna Fatimata tabibatun. Maka Fatimata sekarang yang tadinya dia mubtada sekarang berubah menjadi ismu inna. Dan ismu inna termasuk isim-isim yang berada dalam keadaan nasab. Kita berikan tanda nasab baginya, yaitu fathah di akhir.
tabibatun. Sekarang adalah khobarnya inna. Khobar inna termasuk isim yang berada dalam keadaan rafa. Ini hafalan. Maka karena dia berada dalam keadaan rafa, kita berikan tanda dhammah di akhir. Karena dia adalah isim mufrad. Kita perlu menambahkan alasan ini karena nanti kalau kita bertemu dengan jamak mudzakkar salim, misalkan kita bertemu dengan al-asmaul khamsah, maka nanti tanda rafa'nya berbeda. Jadi selain tanda asli yang sudah kita sebutkan, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, jazm dengan sukun, masih ada tanda-tanda cabang yang lain. Taib. Kemudian kalimat yang ketiga di sana hamidun mutazawwijun. Hamid adalah seorang yang telah menikah. Ini juga susunan mubtada dan khobar. Hamidun mubtada, mutazawwijun adalah khobar. Kita ingin menguatkan pernyataan ini, kita datangkanlah inna. Inna hamidan mutazawwijun. Sesungguhnya Hamid adalah orang yang sudah menikah. Hamidan di sana adalah ismu inna, maka dia dalam keadaan nasab, maka kita perlu memberikan tanda nasab yaitu fathah di akhir. Mutazawwijun sekarang dia khobarnya inna. Khobarnya inna termasuk isim yang berada dalam keadaan rafa. Maka kita berikan tanda rafa di akhir, yaitu tanda asli dhammah. Karena dia adalah isim mufrad juga. Mutazawwijun ini seorang yang sudah menikah. Isim mufrad termasuk. Begitu juga Hamid. Nah, seorang yang bernama Hamid, ini juga isim mufrad. Isim-isim mufrad ini tanda i'rabnya adalah dengan tanda asli. Thayyib. Baik, kita coba berlanjut sekarang ke latihan yang ke-6 di sana. Perintahnya adkhil inna 'alal jumalil atiyah wadbit awakhiral kalimat. Masukkanlah inna kepada kalimat-kalimat berikut ini dan berikanlah harokat pada akhir-akhir kata tersebut. Taib. Coba dibaca nomor yang pertama dan yang kedua peserta yang ada di studio Ibnu. Nah. Naam Ustaz. Wahid. Ad-darsu sa'bun. Pelajaran tersebut sulit. Inna ad-darsa sa'bun. Sesungguhnya pelajaran tersebut sulit. Thayyib. Nah, ahsan. Di sini kita masukkan inna. Ad-darsu yang tadinya berakhiran dhammah berubah menjadi ad-darsa karena dia ismu inna. Sedangkan sa'bun tetap tadinya dia khobarnya mubtada dalam keadaan rafa, sekarang dia setelah masuk inna adalah khobar inna, sama-sama dalam keadaan rafa. Tandanya masih dengan dhammah. Inna darsa sa'bun. Sesungguhnya pelajaran itu sulit. Kemudian Isnan. As-sayyaratu jamilatun. Mobil tersebut bagus. Inna as-sayyarata jamilatun. Sesungguhnya mobil tersebut bagus. Tayyib. Nah, ahsan. Kalau kita masukkan inna ke dalam susunan mubtada khobar ini, maka kita katakan inna sayyarata jamilatun. As-sayyarah yang tadinya dia berakhiran dhammah karena dia mubtada, ketika masuk kepadanya inna,
Sekarang dia berada dalam keadaan nasab, maka kita memberikan tanda nasab yaitu fathah di akhir. Karena dia isim mufrad. Isim yang menunjukkan jumlah tunggal satu. Mobil itu bagus. As-sayyarah ini isim mufrad. Begitu juga jamilatun. Taib, ahsantum. Nomor berikutnya kita coba berikan kesempatan kepada pendengar untuk juga coba menjawab. Baik Ibu Eti, sekarang kita berada di latihan ke-6. Kita berlanjut ke nomor 3. Nah, coba dijawab sampai nomor 6 sebisa mungkin. Nah, diartikan dan kemudian masukkan kata inna, huruf inna kepadanya. Siap Ibu Eti? Ya, insyaallah. Tayyib, tafadholi. Bismillah. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an itu kitab Allah. Innal Qur'ana kitabullahi. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kitab Allah. Tayyib, nah, ahsan. Innal Qur'ana kitabullahi. Al-Qur'ana sebagai ismu inna, kitabu di sana sebagai khobarnya inna, sementara lafzul jalalah di akhir dia adalah mudhofun ilaihi. Nah, karena itu dia berakhiran kasroh sebagaimana dibaca oleh Ibu Eti tadi. Nah, ahsan. Taib, kemudian nomor berikutnya Ibu Eti. Nomor 4 ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul Allah, utusan Allah. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Tayyib, nam, ahsan. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ismu inna di sini adalah Muhammad, karena itu dia berakhiran fathah, inna Muhammadan. Dan khobar inna di sini yang mana dia Ibu Eti? Rasulullah. Rasulullahi, ada dua kata di sana, rasulu atau lafzul jalalah. Khobar innanya adalah Rasulullahi. Rasulu. Nah, dia cukup sampai rasulu saja. Karena itu dia dalam keadaan rafa dan tanda rafa'nya adalah dengan dhammah di akhir, rasulu. Sementara lafzul jalalah dia berperan sebagai mudhof ilaih di sini. Naam, karena Rasulullahi adalah susunan mudhof ilaih, dan mudhof ilaihi sudah pernah kita bahas, dia termasuk isim yang berada dalam keadaan jar, sehingga kita perlu memberikan tanda jar aslinya yaitu kasrah. Rasulullahi. Nah, taib, ahsan. Kemudian nomor kelima Ibu Ati. Aminatu thalibatun. Aminah seorang pelajar. Taib. Inna aminata thalibatun. Sesungguhnya Aminah seorang pelajar. Taib, nam, ahsan. Kemudian berikutnya. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Taib. Inna lughata arabiyata sahlatun. Sesungguhnya pelajaran bahasa Arab itu mudah. Taib, nam, ahsan. Di sini innal lughatal arabiyyata sahlatun. Al-lughata di sana adalah ismu inna. Al-arabiyyah di sana mengikuti i'rabnya al-lughah. Karena dia na'at atau sifat. Dan sahlatun adalah khobarnya inna. Taib.
Nah, ahsan. Baik, bagus sekali Ibu Eti. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan atas partisipasinya. Wafik barokallah. Baik Ibu Dini, sekarang kita berlanjut ke nomor yang ke-7 di sana, di latihan ke-6. Coba dibaca 2 atau 4 nomor. 4 nomor siap Ibu Dini? Insyaallah Ustaz. Tayyib, nah. Tafadhali. Bismillah. Hadhis sa'atu ghaliyatun. Jam tangan ini harganya mahal. Inna hadhis sa'ata ghaliyatun. Sesungguhnya jam tangan ini harganya mahal. Tayyib, nah, ahsan. Inna hadhis sa'ata ghaliyatun. Nah, di sana as-sa'ata dia mengikuti keadaan tempat i'rabnya hadhihi. Hadhihi dia dhamir. Dhamir termasuk isim mabni. Mabni di atas kasroh, tapi dia menempati tempatnya ismu inna. Sehingga as-sa'ah di sini dia termasuk tawabi'. Dia mengikuti i'rabnya hadhihi, tempat i'rabnya hadhihi. Sehingga dia mengikuti i'rabnya ismu inna, yaitu nasab. Maka kita berikan tanda nasabnya fathah di sini pada kata as-sa'ah. Nah, karena di sini kita artikan sesungguhnya jam ini, jam di sini mengikuti amil yang masuk kepada hadhihi, yaitu inna tadi. Karena hadhihi ini menempati tempatnya isim inna, maka as-sa'ah juga mengikuti i'rab isim inna, yaitu nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Khabar innanya adalah ghaliyatun. Tayyib, ahsan. Kemudian Bilalun ghaniyun. Bilalun ghabiyun. Ghabiyun atau ghaniyun? Ghabiyun Tayyib. ya. Nah, di sana ghaniyun. Nah, tertulis di sana ghaniyun. Tayyib, enggak masalah. Bilal seorang yang kaya. Inna Bilalun ghaniyun. Inna Bilalan ghaniyun. Sesungguhnya Bilal seorang yang kaya. Tayyib. Nah, mana dia ismu innanya Ibu Dini? Ismu innanya Bilal. Tayyib, Bilal. Nah, sehingga sekarang dia kita baca Bilalan. Tayyib. Kemudian khabar innanya adalah Ghaniyun. ghaniyun. Tayyib. Dan ghaniyun karena dia khabar inna berada dalam keadaan rafa, tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, seorang yang kaya. Taib. Nomor berikutnya Ibu Dini. Al-mudiru fil fasli. Pak kepala sekolah di dalam kelas. Taib. Innal mudira fil fasli. Taib. Ya. Innal mudira atau innal mudiro? Oh iya salah ya. Taib. Nah. Masya Allah, astagfirullah. Innal mudira fil fasli. Sesungguhnya Pak kepala sekolah di dalam kelas. Taib. Nah, ahsan. Innal mudira fil fasli. Sesungguhnya Pak kepala sekolah ada di dalam kelas. Nah, di sini al-mudir berperan sebagai ismu inna, karena itu dia di sini dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya dengan fathah. Sementara khobarnya di sini khobarnya adalah susunan fil fasli. Dan di sini kita belum membahas jenis-jenis khobar, kita belum sempat membahas lebih dalam untuk ini. Yang jelas di sana susunan fil fasli adalah ismu inna. Afan, dia adalah khobar inna. Karena itu susunan ini menempati tempatnya rofa. Dan ini tidak terlihat secara langsung di lafaznya. Fi dia adalah harful jar
dan huruf-huruf termasuk isim yang berada dalam keadaan bina, tidak berubah keadaan akhirnya. Sedangkan al-fasli di sini dia isim majrur karena sebab harful jar. Karena itu dia dalam keadaan jar, tanda jarnya dengan kasrah. Kita baca innal mudira fil fasli. Taib. Kemudian yang ke-10. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Innal ma'a baridun. Sesungguhnya air itu dingin. Taib. Naam, ahsan. Innal ma'a baridun. Taib. Naam. Bagus sekali Ibu Dini. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan atas partisipasinya malam ini. Baik, kita coba baca bersama latihan ke-6. Peserta yang ada di studio ataupun yang ada di tempatnya masing-masing melalui aplikasi Zoom bisa membaca bersama-sama. Antum ikuti setelah ana. Istami'u wa a'idu. Dengarkan dan ulangi. Inna darsa sa'bun. Inna darsa sa'bun. Inna darsa sa'bun. Inna darsa sa'bun. Inna sayyarata jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. Innal qur'ana kitabullahi. Innal qur'ana kitabullahi. Innal qur'ana kitabullahi. Innal qur'ana kitabullahi. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. 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 Inna Aminata talibatun. Inna Aminata talibatun. Inna Aminata talibatun. Inna Aminata talibatun. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Inna bilalan ghaniyun. Inna bilalan ghaniyun. Inna bilalan ghaniyun. Inna bilalan ghaniyun. Innal mudira fil fasli. Innal mudira fil fasli. Innal mudira fil fasli. Innal mudira fil fasli. Innal ma'a baridun. Innal ma'a baridun. Innal ma'a baridun. Innal ma'a baridun. Taib, na'am, ahsantum. Baik, di sana ada catatan tambahan yang tadi ini juga sudah kita bahas insyaallah ya. Di sana ada kata kalimat as-sayyaratu jamilatun. Ini susunan mubtada dan khabar.
kemudian kita masukkan inna kepadanya sehingga menjadi inna sayyarata jamilatun. As-sayyarata menjadi ismu inna, jamilatun menjadi khabar inna. Dan di sana ismu inna dalam keadaan nasab, karena itu tanda nasabnya adalah fathah di akhir. Khabar inna karena dia juga sama-sama isim marfu, sama dengan khabar mubtada, karena itu dia tanda di akhirnya tetaplah dhammah. Baik, kita sekarang berlanjut ke latihan ke-7. Di sana perintahnya ta'ammalil mithalaini thumma kawwin jumalan mithlahuma minal kalimatil atiyati. Ta'ammalil mithalaini, perhatikanlah dua contoh berikut. Thumma kawwin jumalan mithlahuma, kemudian bentuklah. Kawwin, kawwana, yukawwinu, bentuklah. Jumalan ini jamak dari jumlah. Bentuklah kalimat-kalimat semisal dengan kedua contoh tersebut dari kata-kata berikut ini. Taib, di sana kita lihat ada dua contoh, coba dibaca Ibnu kedua contoh ini. Naam. Al-misalul awwalu aminal hindi anta am min Pakistan. Apakah engkau berasal dari India ataukah berasal dari Pakistan? Al-misalus tsani at-tabibun anta am muhandisun. Apakah engkau seorang dokter ataukah seorang arsitek? Tayyib, nah, ahsantum. Baik, kita lihat di sini ada dua contoh. Yang pertama, aminal hindi anta am min Pakistan. Di sini kalau kita mau berikan kata-kata kuncinya ada anta, kemudian ada al-hindi, kemudian ada Pakistan. Dan di sini latihan ini bertujuan agar kita dapat terbiasa dengan struktur kalimat yang baru kita dapatkan ini. Yaitu di sini ada hamzatul istifham, kata tanya, apakah, yang tujuannya untuk meminta keterangan yang lebih spesifik di antara dua pilihan, gitu ya. Dalam bahasa Arab, talabut ta'yin, menuntut, yakni suatu yang spesifik atau jawaban, satu jawaban di antara dua pilihan. Apakah kamu dari India ataukah dari Pakistan? Apakah kamu seorang dokter ataukah seorang insinyur misalkan? Dan ini adalah struktur kalimat baru yang kita dapatkan dari hiwar. Nah, kita di sini dilatih agar kita terbiasa dengan struktur kalimat ini. Karena struktur kalimat ini adalah di antara hal yang penting untuk kita kumpulkan, hafal dan biasakan bagi seorang yang mempelajari bahasa Arab, terutama pemula. Yang paling penting bagi mereka adalah mengumpulkan struktur kalimat dalam bahasa Arab. Taib. Sedangkan di misal yang kedua, kata intinya di sana ada anta tabibun muhandisun, maka jadilah dia al-tabibun anta am muhandisun. Taib. Kemudian dua contoh yang pertama, dua nomor yang pertama, coba dijawab Ibnu. Naam. Wahid, anta mujtahidun kaslanu. Amujtahidun anta am kaslanu.
Apakah engkau seseorang yang bersungguh-sungguh ataukah seorang yang malas? Thayyib. Naam, ahsan. Kemudian Isnan hiya as-sinu al-yabanu aminas sini hiya am minal yabani. Apakah dia seorang perempuan yang berasal dari Cina ataukah dari Jepang? Taib. Nah, ahsan. Nomor yang pertama tadi amujtahidun anta am kaslanu. Nomor yang kedua aminasini hiya am minal yabani. Nah, dan di sini diantara kata yang perlu kita perhatikan juga adalah am, ya. Ini adalah kata yang bermakna atau. Tapi dia kita katakan khusus atau yang berada dalam kalimat tanya. Nah, jadi kita memakai am, tidak memakai au kalau dia bentuknya adalah pertanyaan seperti ini. Diawali dengan hamzatul istifham a yang artinya apakah, kemudian pilihan, kemudian ada am di sana, baru kemudian pilihan yang kedua. Taib. Kemudian nomor berikutnya kita coba berikan kepada pendengar kesempatan untuk menjawab. Baik, nah, Gilang, kita sekarang berada di latihan ke-7. Kita berlanjut ke nomor ketiga di sana. Coba dijawab sampai nomor yang kelima sebisa mungkin. Taib. Tafadhal. Salasa atabibatun anti am marido am mumarridatun. Taib. Nah, sekali lagi, Gilang. Atabibatun anti am mumarridatun. Taib. Atabibatun anti am mumarridatun. Apa artinya ini? Apakah kamu sehat-sehat ataukah lagi sakit? Tabibatun, dia adalah perawat saja. Dokter. Dokter ya. Mumarridatun adalah perawat. Nah, jadi maknanya apakah kamu seorang dokter kamu wanita? Seorang dokter wanita ataukah seorang perawat? Naam, tayyib, ahsan. Tayyib, kemudian berikutnya. Arba'ah. Nasarahum am yahudun. Tayyib. Artinya? Apakah mereka kaum Nasrani ataukah Yahudi? Tayyib. Naam, ahsan. Anasarahum am yahudun. Apakah mereka orang-orang Nasrani ataukah orang-orang Yahudi? Tayyib. Kemudian berikutnya. Khamsah. Masjidun hadza am madrasatun. Artinya? Apakah ini masjid ataukah sekolah? Tayyib. Naam, ahsan. Amasjidun hadza am madrasatun. Apakah ini masjid ataukah dia sekolah, gitu ya. Tayyib. Nah, bagus sekali Gilang. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Baik, Ibu Siti, sekarang kita berlanjut ke nomor yang ke-6. Coba dijawab sampai nomor 8, Ibu Siti. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ahadhihi sayaratul mudiri am sayaratul mudarisi. Taib. Nah, coba diperhatikan di sana. Hadhihi kita letakkan di mana dia? Tadi nomor sebelumnya amasjidun hadza am madrasatun. Nah, kalau di sini bagaimana berarti? Sebelum am ya? Naam. Berarti asayaratul mudiri
hadhihi Hazihi sayaratul mudarisi. Thayyib. Naam, ahsan. Coba sekali lagi Ibu Siti. Sayaratul mudiri hazihi sayaratul mudarisi. Thayyib. Naam, ahsan. Asayyaratul mudiri hadhihi am sayyaratul mudarrisi. Thayyib. Kemudian berikutnya. Nggak usah diartiin Pak Ustadz. Thayyib. Boleh, tafadhol. Apa artinya? Apakah ini mobil Bapak Kepala Sekolah atau mobil Pak Guru? Thayyib. Nah, kemudian amutazawwiju anta azabun. Nah, coba diulangi. Mutazawwijun anta azabun. Thayyib. Apakah kamu sudah menikah atau bujangan gitu? Nah, thayyib. Apakah kamu orang yang sudah menikah ataukah kamu bujangan gitu ya? Amutazawwijun anta am azabun? Thayyib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya. Akhalataka hunna amma taka. Akholatuka. Nah, kholatun. Ini jamak dari kholah, yaitu bibi ya, bibi dari pihak ibu. Nah, akholatuka hunna am ammatuka. Sekali lagi, Ibu Siti. Akholatuka hunna ammatuka. Ammatuka. Sekali lagi. Ammatuka. Nah, coba sekali lagi biar lancar. Ibu Siti, tafadhol. Akholatuka hunna ammatuka. Thayyib. Nah, ahsan. Thayyib. Bagus Ibu Siti, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan atas partisipasinya Ibu Siti. Baik, nah, atau fi. Nah, kita berlanjut sekarang ke nomor 9. Coba dijawab sampai nomor yang ke-10. Nah, tafadhol Atfi. Baik ya Ustaz, saya coba. Abakistanu huwa am Iranu. Baik, di sini nomor 10 yang kita minta dia adalah meminta kejelasan apakah dia dari Pakistan ataukah dari Iran. Nah, kita perlu tambahkan satu huruf di sana. Atfi. Kira-kira apa berarti? Afan. Amin. Ya. Amin Pakistanu huwa am Iranu. Amin. Pakistanu. Amin Pakistanu huwa am Iranu. Amin Irona. Nah, dan kita jangan lupa di sana min adalah harfu harful jar. Pakistan. Amin Pakistanu huwa amin Iran. Taib. Di sana Pakistan dalam keadaan jar dan tanda jarnya adalah dengan fathah. Nah, Atfi, karena dia adalah isim yang tidak ditanwin. Min amin Pakistana huwa amin Irana. Nah, taib. Coba dibaca sekali lagi, Atfi. Baik, Ustaz. Nah, ya tadi. Amin Pakistana huwa amin Irana. Taib. Nah,
Min Amin irona. Pakistana huwa irona. Min irona. Nah, sekali lagi. Amin Pakistana huwa min irona. Thayyib. Nah, ahsan. Nah, di sana yang artinya atau ya. Kalau di tengahnya kita pakai Nah, kalau hamzah istifham di awal dia adalah apakah ya. Kalau nya atau apakah baik Ustaz. Dia dari Pakistan ataukah dari Iran. Nah, thayyib. Nah, ahsan. Kemudian nomor 10 Atfi. Ya. Aqaribun baituka ba'idun. Apakah rumahmu dekat atau jauh? Thayyib. Nah, ahsan. Aqaribun baituka ba'idun. Thayyib, ahsan. Thayyib, bagus sekali Atfi, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan atas partisipasinya. Sekarang coba lanjut ke latihan 8. Nah, di sana kita lihat perintahnya ta'ammalil amfilatal atiyata lidhu. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini pada dhu. Baik. Coba dibaca Ibnu. Nah, nomor yang pertama dibaca bahasa Arabnya. Wahid. Mudiruna dzul hiyatin tawilatin. Dzu lihyatin tawilatin. Sekali lagi. Mudiruna dzu lihyatin tawilatin. Taib. Nah, ini maknanya kepala sekolah kami dia seorang yang memiliki jenggot yang panjang. Di sana kita lihat ada kata dzu. Dan dzu di sini kita bisa artikan seorang yang memiliki atau sahib. Makna dzu di sini adalah sahibun, dan sahib artinya adalah seorang yang memiliki. Dan dzu ini kata yang diperuntukkan untuk menerangkan mufrad, kata yang berada dalam keadaan tunggal dan mudzakkar. Karena di sini dzu dia datang untuk menerangkan kata mudir, kepala sekolah. Nah, dan mudir ini adalah kata mufrad tunggal dia seorang dan berjenis mudzakkar. Mudirun. Dia mufrad dan juga berjenis mudzakkar. Karena itu yang kita pakai di sini adalah dzu. Dan nanti akan datang contohnya biidznillah. Kita lihat di sini mudiruna dzu lihyatin tawilatin. Dzu maknanya adalah seorang laki-laki yang memiliki. Sahib, seorang laki-laki yang memiliki. Dan dia termasuk al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah ini adalah isim-isim yang 5. Ada 5 dia. Yang sudah kita ambil adalah kata abu, kata akhu. Dan sekarang kita tambahkan dzu. Ini termasuk isim yang 5 atau al-asma'ul khamsah. Di mana nanti kita ketahui tanda rafa dari asma'ul khamsah adalah dengan menambahkan harful waw di akhir kata tersebut. Dan kata yang terletak setelah dzu adalah mudhofun ilaihi. Karena dzu dan kata setelahnya adalah susunan
mudhaf dan mudhaf ilaihi. Susunan idhofah. Karena itu di sana kita lihat lihyatin dalam keadaan jar karena dia mudhaf ilaihi. Tanda jarnya dengan kasroh di akhir. Sementara tawilatin dia sifat. Menyifati lihyah, jenggot yang panjang. Dan sifat itu mengikuti i'rab yang disifati. Karena lihyatin dalam keadaan jar, maka tawilatin juga dalam keadaan jar dan tandanya dengan kasroh. Dan dzu di sana dia berperan sebagai khobar di sana. Dan khobar termasuk isim yang rofa. Karena itu kita harus memberikan tanda rofa padanya. Dan tanda rofa pada dzu ternyata bukanlah tanda asli. Bukan dhammah tanda rofa'nya, tapi harful waw di akhir. Harful waw di akhir kata dzu itu adalah tanda rofa dia. Tanda bahwa dia berada dalam keadaan rofa. Taib, maka ini tambahan teori dari apa yang sudah kita ambil pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, kita coba lihat sedikit ke papan tulis. Sebagai pengingat, kita sudah membahas jenis-jenis i'rab. Jenis-jenis i'rab ada 4, rofa, kemudian ada nasab, ada jarrun, dan ada jazmun. Kita fokus dulu ke rofa. Jenis i'rab rofa di sini tanda-tandanya, alamatuhu. Type ini adalah apa? Mind map ya. Jadi kita bacanya dari tengah sini. Jenis-jenis i'rab ada salah satunya rofa. Tanda-tanda rofa, alamatuhu. Tanda-tanda rofa di antaranya adalah dhammah, dan inilah tanda asli. Dan dhammah ini salah satu tempatnya adalah pada isim mufrad. Karena itu tadi kita memberikan tanda dhammah pada sayyaratun misalkan, karena sayyaratun isim mufrad. Dan pada saat keadaan rofa, isim mufrad tandanya dengan harokat dhammah. Tayyib. Kemudian di antara tanda rofa ada al-alif, yaitu harful alif. Yang ini kita dapati pada musanna, isim musanna, yaitu yang menunjukkan jumlah 2. Kita katakan misalkan al-baitani jamilani. Al-baitani jamilani. 2 rumah itu bagus. Harful alif setelah kata ta pada al-baitani itu adalah tanda rofa. Begitu juga harful alif setelah lam jamilani itu juga tanda rofa ya. Ini kita contohkan sebagai pengingat, kita sudah pernah ambil ini. Hanya saja teorinya baru sekarang kita ambil. Al-baitani. Nah, al-baitani di sini dalam keadaan rofa karena dia mubtada. Dan tanda rofa'nya isim musanna yang menunjukkan jumlah 2 adalah al-alif. Alif di sini setelah ta itu adalah tanda rofa. Thayyib. Ini tanda rofa dengan alif. Kemudian di antara tanda rofa juga ada al-waw, yaitu harful waw. Nah, kalau dhammah harokat, kalau al-alif huruf, al-waw juga huruf. Ini tanda rofa ketiganya. Nanti akan ada lagi nun, tapi kita belum ambil sekarang. Kita fokus ke al-waw sekarang. Tanda rofa dengan al-waw, yaitu harful waw, tempatnya salah satunya adalah al-asma'ul khamsah.
tanda rofa dengan waw tempatnya adalah pada al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Apa saja dia? Fuka, ini artinya mulut kamu. Fu, dia termasuk asmaul khamsah. Hamuki, ini artinya kerabat suami kamu. Hamu di sini adalah termasuk asmaul khamsah. Kemudian ada abuka, bapak kamu. Abu termasuk asmaul khamsah. Dan ini sudah pernah kita ambil ya. Nah, yakni adanya waw di sini, ini tanda rofa. Kemudian ada akhuka. Akhu termasuk asmaul khamsah. Kemudian di sini yang terakhir ada dzumalin, contohnya. Dzumalin ini artinya pemilik harta. Seorang laki-laki yang memiliki harta. Dzu adalah termasuk asmaul khamsah. Nah, di sini kita datangkan dua kata karena asmaul khamsah ini dia datang harus dalam keadaan susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaihi. Karena itu tadi kita katakan kata setelah dzu adalah mudhof ilaihi. Tadi kita katakan dzulihyatin, seorang yang memiliki jenggot. Mudhof ilaihnya boleh diganti dengan apa saja. Boleh malin, dzumalin, seorang yang memiliki harta. Dzulihyatin, seorang yang memiliki jenggot. Dan apa saja. Tapi yang termasuk asmaul khamsahnya adalah dzu. Taib. Yang artinya adalah sahibun, seorang yang memiliki. Dan dzu dalam keadaan rafa tandanya dengan harful waw. Kita memberikan harful waw di akhir. Nah, waw ini adalah tanda rofaknya, bukan dhammah pada dzal, bukan, karena dia bukan di akhir. Nah, bukan juga sukun, tapi adalah harful waw yang berada dalam keadaan sukun, ya. Nah, nanti ketika dalam keadaan nasab dan jar tandanya berbeda lagi. Nah, nanti ketika dalam keadaan nasab, tanda nasab asmaul khamsah adalah dengan alif. Kita katakan dzamalin. Ketika dalam keadaan jar, tanda jarnya adalah dengan ya. Kita katakan dzimalin. Taib. Tapi kita fokus dulu kepada keadaan rofa dari asmaul khamsah. Keadaan rofa asmaul khamsah tandanya adalah dengan harful waw di akhir. Taib. Nah, karena itu kita lihat di kalimat yang pertama di sini, mudiruna dzulihyatin tawilatin. Dzu berposisi sebagai khobar. Khobar termasuk isim yang berada dalam keadaan rofa. Dan tanda rofa'nya dengan al-waw. Kenapa dengan waw? Bukan dengan dhammah? Karena dia termasuk asmaul khamsah. Nah, taib. Kita jadikan hafalan ini. Kenapa dia tanda rofa'nya dengan waw? Waw dalam keadaan sukun. Karena dzu termasuk asmaul khamsah. Kita baca bersama 5 kalimat yang ada di sini. Peserta yang ada di studio, baik yang ada di Zoom, bisa mengikuti setelah anak. Istami'u wa a'idu. Mudiruna dzulihyatin tawilatin. Mudiruna dzu lihyatin tawilatin.
Mudiruna dzu lihyatin tawilatin. Mudiruna dzu lihyatin tawilatin. Tawilatin. Hadza ad-daftaru dzu waraqin musattarin. 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 Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. 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 Hadzal qamisu dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kummin tawilin. Hadzal qamisu dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kummin tawilin. Hadzal qamisu dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kummin tawilin. Hadzal qamisu dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kummin tawilin. Al masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. 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 Taib. Kita coba artikan di sini. Yang pertama di sana ada mudiruna dzu lihyatin tawilatin. Pak kepala sekolah kami seorang yang memiliki jenggot yang panjang. Kalimat yang kedua di sana hadzal daftaru dzu waraqin musattarin. Buku tulis ini memiliki kertas yang bergaris. Buku tulis ini memiliki kertas yang bergaris. Maka di sini menjadi catatan dzu ini tidak hanya untuk yang berakal saja, ya, tidak hanya untuk menyifati orang yang berakal, tapi dia juga boleh menyifati yang tidak berakal seperti di kalimat ini, ya. Dia menerangkan kata ad-daftaru, buku tulis. Buku tulis ini dia memiliki, yaitu si buku tulis ini memiliki kertas yang bergaris. Kemudian yang ketiga di sana Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Ahmad seorang pelajar yang memiliki ilmu dan khuluq, akhlak, ya, perangai yang baik. Ahmad seorang pelajar yang memiliki ilmu dan perangai yang baik. Hadzal qamisu dzu kummin qasirin. Kemeja ini memiliki kummin qasirin, lengan yang pendek. Wa dzaka dzu kummin tawilin, dan yang itu memiliki, dzu ini kita artikan di sini memiliki, dan yang itu memiliki lengan yang panjang. Kemudian yang kelima, al masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Masjid yang ada di komplek kami memiliki satu menara, gitu ya. Masjid yang ada di komplek kami, hayyun itu bisa kita artikan komplek, bisa kita artikan lingkungan. Masjid yang ada di komplek atau lingkungan kami memiliki
satu menara. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah mengambil latihan berkaitan dengan inna. Kita memasukkan inna ke susunan mubtada dan khobar. Inna menjadikan mubtada menjadi isim inna yang berada dalam keadaan nasab, sehingga kita perlu memberikan tanda nasab padanya. Sedangkan khobarnya mubtada, setelah kemasukan inna, dia menjadi khobar inna. Dan khobar inna termasuk isim yang ada dalam keadaan rofa. Ini juga hafalan. Maka kita berikan tanda rofa di akhir kata tersebut. Kemudian tadi kita juga mempelajari, melatih struktur baru yang kita dapatkan dari hiwar, yaitu penggunaan hamzatul istifham yang artinya apakah, yang bertujuan untuk talabut ta'yin atau menuntut satu dari dua pilihan. Menuntut satu dari dua pilihan. Misalkan tadi al-tabibun anta am muhandisun, apakah kamu seorang dokter ataukah insinyur. Nah, kemudian tadi kita membahas mengenai kata dzu, di mana dzu ini termasuk al-asmaul khamsah, dan al-asmaul khamsah dalam keadaan rofa tandanya adalah kita menambahkan harful waw. Harful waw dalam keadaan sukun di akhirnya. Dzu termasuk asmaul khamsah, sama seperti abu dan akhu yang sudah pernah kita ambil. Dan asmaul khamsah ini kalau dia berada dalam keadaan rofa, maka kita memberikan tanda rofanya dengan menambahkan harful waw di akhirnya. Waw dalam keadaan sukun. Dan dzu ini maknanya tadi adalah sahibun, yang memiliki. Dan dzu dipergunakan untuk menerangkan atau menyifati kata yang tunggal dan berjenis mudzakkar. Nah, taib, barangkali ini yang bisa kita ambil dalam pelajaran kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.